Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas soal berita yang terbaru ini teman-teman ya, dari si Panci ini yang nggak pernah berhenti-hentinya untuk menciptakan tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan kepada Pak Jokowi. Terbaru tim mereka teman-teman itu mendapatkan itu hasil salinan dari ijazah aslinya Pak Jokowi, itu diberikan sama KPU teman-teman ya. Dan itu menjadi sebuah semangat baru katanya bagi si Panci dan teman-temannya ini. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, kita akan lakukan penelitian lagi di sini. Roy Suryo kalau kita mau katakan goblok ataupun dungu, dia tidak seperti itu. Lebih tetapnya orang ini itu bebal teman-teman ya. Bahkan keledai dungu pun mungkin lebih pintar, lebih nurut lah. Bebal orang ini teman-teman. Dia kembali lagi akan meneliti salinan ya legalisir ijazah Pak Jokowi di KPU dengan cara apa? Error level analysis. Mbak Ella terzulumi tiap hari kalau Roy Suryo bahas ini teman-teman. Lagi dan lagi dia mau melakukan error level analysis. Padahal semuanya sudah terbantahkan. Saya yang dulunya itu buta soal Ella ini teman-teman. Jadi paham dan jadi mengerti betul bahwa untuk sesuatu dilakukan digital forensik error level analysis, itu harus sesuatu yang tercipta atau dilakukan penipuan atau manipulasi dalam dunia digital. Misalnya contoh teman-teman, saya menambahkan gambar lewat Photoshop di foto tertentu, di dokumen tertentu yang diciptakan lewat digital teman-teman. Word ataupun sesuatu yang diketik ataupun apalah. Ya sesuatu yang dimanipulasi lewat digital, ditambahkan gambar, makanya kita bisa lihat errornya ada beda atau tidak teman-teman. Levelnya sama atau tidak. Di situ kita bisa cari tahu. Nah, si Panci ini sudah berkali-kali dijelaskan, sudah berkali-kali diterangkan oleh yang ahlinya, nggak mau dia percaya teman-teman. Makanya orang akan terpuruk dalam kedunguannya. Karena dia merasa dirinya paling pintar dari orang lain, tidak mau menerima masukan dari orang lain teman-teman. Kita lihat dulu apa Panci ini teman-teman. Makin hari makin ribut. Dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penyebaran nama baik. Tidak bisa dipidana katanya. Ya, kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji error level analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di Baratskrim. Jadi mereka ini yang ngatur negara ini teman-teman. Roy Suryo yang ngatur hukum di Indonesia. Ngeri kali. Panci. Itu yang pertama ya. Kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kiri guys. Ya. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Oke, sebelum kita lanjut ke dinasti Jokowi, kata si Panci sudah mulai tasak dia teman-teman. Karena terlalu memikirkan ijazah orang lain ya. Ya, sebelum kita masuk ke sana ya, kita membahas soal pernyataannya soal Ella. Error level analysis. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang tercipta manipulasi digital, pemalsuan dokumen, itu pengeditan foto-foto di Photoshop, menduplicate gambar, itu bisa kita analisis. Kita kan sudah banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela dalam hal ini. Roy Suryo ini pakar abal-abal teman-teman. Dia tidak kompeten di hal tersebut, tapi sok ahli. Tujuannya bukan untuk menunjukkan bahwa dia ahli. Tujuannya adalah menipu masyarakat dengan apa yang dia lakukan, teman-teman. Menipu agar supaya masyarakat percaya, wah ini pakai teknologi Ella. Bahasanya keren bang. Error level analisi Ella. Ya, bahasanya keren. Makanya masyarakat yang awam banyak yang tertipu dengan mulut berbusa ini, mulut berbusa ya. Mulut apa ya yang lebih cocok? Tertipu dari kebohongan yang dibangun oleh Roy Suryo ini teman-teman.
Sesuatu yang ada fisiknya, analognya itu, ya. Apalagi yang dia pegang adalah salinan, bukan yang asli, teman-teman. Ini adalah jelas-jelas radio rusak, ya, radio lama. Ini yang diulang-ulang mereka terus-menerus dengan cara yang sama. Padahal cara yang mereka lakukan sudah terbantahkan dalam gelar perkara. Sudah terbantahkan dan tidak membuat mereka itu kuat mempunyai bukti dari apa yang mereka lakukan, sehingga hasil laporan mereka kepada Pak Jokowi pun akhirnya dihentikan kan oleh kepolisian karena tidak cukup bukti. Ela-ela, ya. Saya jelaskan kembali, teman-teman. Misalnya, saya melakukan pengeditan di Photoshop. Ada sebuah dokumen yang saya tambahkan satu gambar. Awalnya, kalau saya sudah render itu menjadi JPEG, ya, menjadi file gambar, ya, yang kemudian saya masukkan ke dalam program atau ke dalam website yang menyediakan untuk kita melakukan analisis ELA, ya. Itu akan sangat terlihat perbedaan level dari gambar yang saya tambahkan dengan sebuah dokumen yang asli. Itu akan sangat terlihat perbedaannya. Itu croppingnya akan terlihat, ya, level pencahayaannya akan berbeda. Akan terlihat dan kita bisa menyimpulkan bahwa gambar tersebut adalah hasil manipulasi Photoshop. Dan kemudian, teman-teman, hasil yang sama dengan gambar yang sama, kemudian bagaimana ceritanya kalau misalnya saya print gambar tersebut. Saya print, setelah saya print, saya foto dengan pencahayaan yang sama. Lalu kemudian kita lakukan dengan hasil print yang sudah kita print atau scan, teman-teman, kita foto, kemudian hasil foto tersebut dengan kompresi yang lain, dengan ukuran yang lain, kita masukkan ke dalam error level analysis. Hasilnya semua levelnya akan sama. Tidak akan ketahuan bahwa itu adalah sebuah manipulasi. Kalau kita sudah foto, kita sudah print, kemudian kita foto, kemudian kita sangat berbeda. Makanya hasilnya gambarnya sama, akan tetapi ketika itu sudah dikompresi, sudah di print, sudah di scan, kemudian kita masukkan di error level analysis, itu tidak akan bisa lagi kita deteksi apakah itu manipulasi atau tidak. Nah, ini Roy Suryo, ini memang bebal manusia ini, teman-teman. Ya, tak cabut kok bismu satu persatu, Roy. Ngeri, teman-teman. Dia masih akan tetap melakukan sesuatu hal yang sudah terbantahkan dalam hukum. Ya, sudah dibantah kok. Apa yang mereka hadirkan ini hanya menunjukkan bahwa mereka ini adalah sekelompok orang yang dungu tapi nggak sadar kedunguan mereka. Nggak sadar kebebalan mereka. Tapi yang menjadi herannya masih tetap diberikan kebebasan keluar-keluar di depan umum seperti ini, teman-teman. Jokowi Dodo, sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarong Republik ini. Terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati. Kumis landak. Anda terlalu kepedean, Anda, Panji. Terlalu begitu pedenya Anda mengatakan, saya tahu di lubuk hati dari kepolisian ini adalah semuanya ini setuju dengan kami. Kami tahu kalian hanya menjalankan tugas, tapi di lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian setuju dengan kami. Kalian sayang kami. Nggak ada yang sayang kami, Bang. Manusia ini paling pede di Indonesia ini, ya. Merasa diri mereka itu didukung oleh semua pihak. Padahal orang sudah enek mau muntal ya muka kamu, Roy Suryo. Karena apa yang Anda lakukan hari ini benar-benar bikin kacau bangsa ini. Ya. Dia begitu pedenya. Padahal sahabatnya itu menginjak-injak marwah kepolisian Republik Indonesia. Lantas dia berpikir bahwa polisi-polisi yang ada itu setuju dengan apa yang mereka lakukan. Ini kan orang ini benar-benar apa? Sakit jiwa. Memang sudah sakit, teman-teman. Ya. Pak Purnomo. Tolong dong, Pak. Anda setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan POLC, bukan
bukan polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Bagusnya di dalam truk itu ditembakin gas air mata biar Roy Suryo nggak bisa kemana-mana. Aduh, teman-teman ya. Si manusia tukang gaduh masih terus saja teman-teman ya, berpalakat di tempat-tempat umum, teriak-teriak bak orang gila tanpa terjamah hukum sama sekali, merendahkan terus-menerus, melakukan fitnahan dan tuduhan kepada Pak Jokowi padahal mereka sudah dalam status penyidikan hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa sih belum ada penetapan tersangka? Udah capek kita Pak, capek apa sih Bang? Capek menanti-nantikan penetapan tersangka. Kalian bayangkan si Roy Suryo mengatakan bahwa kami sudah mempunyai salinan asli ijazah Jokowi dan saya akan melakukan ELA, error level analysis. Makanya laporan kami harus dilanjutkan. Dia mau ngatur hukum padahal laporan mereka kan sudah diberhentikan. Jika terbukti katanya dengan persepsinya ya, kami tidak bisa dipidana. Ayolah Pak, ini orang ini sudah kelewatan batas Pak. Tangkap Pak, penjarakan Roy Suryo. Ayo teman-teman, kita ramaikan. Tulis di hashtag di kolom komentar, hashtag penjarakan Roy Suryo. Jangan kalian gak tulis, ramaikan hashtag penjarakan Roy Suryo. Saya pamit dulu. Jangan dulu. Bukan hanya Roy Suryo, Rismon ini Perantiva. Jangan. Tapi dalam konteks kali ini dulu Roy Suryo teman-teman ya. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.